Cerita berlanjut ketika Xiaoyan memerintahkan Guhe. Keributan besar telah terjadi ketika Guhe telah menyampaikan kata-kata yang dikatakan Xiaoyan saat dia kembali ke Pale Hall. Hal-hal telah terlalu mulus untuk Pale Hall selama bertahun-tahun ini. Menambahkan pentingnya para alkemis, aura arogan mereka bahkan menjadi lebih kaya. Meskipun Xiaoyan adalah ketua aliansian, dia telah menghilang terlalu lama. Beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan aliansian hanya mendengar keberadaannya dari perkataan orang lain. Oleh karena itu, rasa hormat mereka padanya secara alami jauh lebih rendah daripada yang berasal dari aula aliansian lainnya. Sementara itu, pada saat ini sebuah ruangan besar di dalam aula Pale Hall telah berubah menjadi pertengkaran. Seseorang tetua berjubah abu-abu di ruangan besar dengan dingin mendengus. Ada lencana alkemis di dadanya. Orang ini adalah seseorang alkemis tingkat 7. Kepala aliansian benar-benar keterlaluan. Dia baru saja kembali, tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam masalah Pale Hall. Jika bukan karena Pale Hall kami selama bertahun-tahun ini, apakah aliansian memiliki pencapaian seperti sekarang? Tetua berbaju abu-abu ini memiliki reputasi besar di dalam Pale Hall. Oleh karena itu, beberapa alkemis segera menyuarakan persetujuan mereka setelah dia berbicara. Grandmaster Liu Chang benar. Guhe duduk di kursi pemimpin di ruangan besar. Dia saat ini mengerutkan keningnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bakat penyempurnaan pilnya cukup hebat, tetapi keterampilan manajemennya sedikit kurang. Sementara itu, seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di sebelah Guhe. Dia adalah ketua asosiasi alkemis Fama. Saat ini dia tidak bergabung dengan pertengkaran di ruangan besar. Dia hanya menutup matanya dan bertindak seperti dia tidak mendengarkan apapun. Seseorang lelaki tua dengan wajah pucat duduk di samping sebelum dia pun berkata, "Kepala balai Guhe, kamu harus berbicara dengan kepala aliansian mengenai masalah ini. Jika dia benar-benar ingin ikut campur tangan dalam masalah Pale Hall kami, kekacauan mungkin tidak akan terhindarkan." Guhe mengeritkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia kemudian melirik Fama di sampingnya, tetapi Fama mengabaikannya dan terus menutup matanya. Guhe mengerutkan kening dan segera menjawab, "Bagaimanapun setiap orang harus tiba tepat waktu besok. Tolong jangan lakukan sesuatu yang salah. Selama kamu tidak bersalah, kepala aliansi tidak akan melakukan apa-apa. Baiklah, sekarang kalian semua boleh pergi." Tetua bernama Liu Chang dan sesepuh lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar Guhe berbicara. Namun mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Prestasi Guhe lebih besar dari mereka. Saat ini mereka hanya bisa menakupkan tangan mereka, berbalik dan memimpin orang-orang mereka pergi. Setelah melihat kepergian orang-orang ini, dia menoleh dan menatap Fama. Kemudian Guhe tersenyum pahit dan berkata, "Master Fama, bagaimana kamu melihat masalah ini?" Fama membuka matanya dan berkata, "Kamu harus sadar akan perubahan atmosfer di Pale Hall selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak pandai mengelola sesuatu, dan ini telah menghasilkan Liu Chang dan teman-temannya menjadi lebih kuat di Pale Hall. Aku yang tua menyarankan dirimu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Kamu harus menyadari taktik dari kepala aliansi. Dia mungkin tidak akan lunak. Meskipun Pale Hall adalah penting, itu tidak akan bisa menekan kepala aliansi. Selain itu juga, dengan kekuatan dan penglihatan ketua aliansi saat ini, dia mungkin tidak benar-benar berpikir tentang Pale Hall saat ini. Kali ini Pale Hall ditakdirkan untuk mengalami perubahan drastis. Mengingat karakter ketua aliansi, dia tidak akan hanya duduk dan memberikan kanker seperti itu berkembang. Untungnya meskipun kamu tidak pandai mengelola, kamu tidak terlibat dalam hal-hal tertentu. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan kesulitan untuk melarikan diri dari tanggung jawab." Sementara itu tiba-tiba sebuah aura familiar terasa di luar aula. Seketika jantung Guhe tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kelapanya hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit. Mereka saat ini muncul di udara di atas alun-alun di depan banyak tatapan mata. Yang saat ini memimpin mereka adalah Xiaoyan. Kelompok Guhe dengan tergesa-gesa menyapa ketika mereka melihat Xiaoyan. Begitupun dengan para alkemis lainnya. Mata Xiaoyan perlahan menyapu area di bawahnya. Dia sedikit mengangguk dibandingkan saat itu. Pale Hall saat ini jauh lebih besar. Tubuh Xiaoyan seketika melintas dan dia muncul di atas panggung batu alun-alun yang menjulang tinggi, yang saat ini dibuat untuk perbaikan pil. Dia samar-samar berkata, "Hari ini aku akan mengambil kuali dan memperbaiki pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkan kalian di masa depan." Hati banyak orang tanpa sadar terguncang ketika mereka mendengarkan kata-kata ini. Meskipun mereka telah mendengarkan berita itu, mereka masih tidak bisa menahan terguncang ketika mereka mendengarkan bahwa ketua aliansi Xiaoyan berencana menyempurnakan pil obat tingkat 8.
Di seluruh bagian barat laut benua, mereka yang bisa memperbaiki pil obat semacam itu adalah eksistensi yang sangat langka. Xiaoyan saat ini duduk di panggung batu setelah kata-katanya terdengar. Dia kemudian melambaikan tangannya dan kuali obat muncul di langit. Dia menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang saat ini dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekitar tubuhnya. Namun sebelum itu, tiba-tiba suara tawa terdengar saat Xiaoyan sedang bersiap untuk bertindak. Dua tetua memimpin sekitar orang dari luar alun-alun. Seorang sesepuh berjubah abu-abu menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan yang saat ini di atas panggung dengan tertawa. Mata Xiaoyan seketika melirik kelompok ini. Setelah itu mereka perlahan-lahan menyapu mereka. Karena kalian sudah di sini, silakan duduk. Sudut Liu Chang dan mata Wu Zhen berkedut ketika mereka mendengar suara tenang dari Xiaoyan. Baru pada saat itulah mereka merasakan bahwa pemimpin aliansian yang sangat muda ini tidak semudah berurusan dengan apa yang mereka bayangkan. Mereka berdua saling memandang dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan. Namun ini dengan cepat ditekan oleh mereka berdua. Mereka adalah alkemis tingkat 7 asli dan dapat menempati peringkat teratas di wilayah barat laut. Bahkan sebuah faksi seperti aliansian akan merasakan sakit luar biasa jika kehilangan mereka. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat perlahan menyebar dari Xiaoyan setelah banyak bahan obat yang dibebankan ke dalam api. Semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah serius. Rasa hormat dan rasa takut yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakannya. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Suatu kejutan yang tidak bisa disembunyikan hadir di mata mereka. Tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang alkemis tingkat 8. Dengan kata lain, Xiaoyan benar-benar telah mencapai level tingkat 8 alkemis. Saat ini Gu He menghela napas panjang sambil bergumam. Tekanan spiritual yang menakutkan. Fama di sampingnya juga tersenyum saat matanya melirik duo Liu Chang yang saat ini wajahnya tercengang. Senyum dingin muncul di wajahnya. Hari-hari orang tua ini bisa bertindak arogan di pil hall mungkin telah berakhir. Panas yang sangat besar terpancar dari kuali obat. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangatlah rumit. 100 jenis bahan obat yang berbeda telah terlibat. Tentu saja ini tidak menimbulkan masalah kecil apapun bagi kekuatan spiritual kuat Xiaoyan. The Fierce Star Pill adalah pil obat yang bisa menarik pil lightning 5 warna. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih besar dari yang ada di pil gathering. Mungkin menyempurnakan pil obat tingkat ini sekarang adalah hal yang mudah. Singkatnya setengah hari pun berlalu. Saat ini Xiaoyan telah menyempurnakan semua bahan obat. Para alkemis di alun-alun benar-benar tenggelam dalam proses penyempurnaan pil halus Xiaoyan. Pada saat yang sama, rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kaya. Teknik Xiaoyan benar-benar terlalu misterius bagi mereka. Tak satu pun dari Grandmaster alkemis yang mereka temui sebelumnya bisa mencapai kemampuan seperti Xiaoyan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana sepi ini. Jumlah alkemis yang Xiaoyan telah tarik meningkat. Beberapa alkemis yang tidak berasal dari pil hall juga saat ini bergegas setelah mendengarkan tentang penyempurnaan pil, menyebabkan area di sekitar pil hall diisi dengan orang-orang. Bahkan ada banyak orang yang berdiri di langit. Karena jumlah pengamat terus meningkat, Cailin tidak punya pilihan lain selain mengirim ahli dari aliansian untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang saat ini mengganggu penyempurnaan pil Xiaoyan. 3 hari berlalu karena tak terhitung banyaknya orang yang saat ini mengamati proses ini. Singkatnya, pada hari ke-8 setelah Xiaoyan tenggelam dalam perbaikan pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh melintasi langit yang cerah. Bang! Awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan. Banyak petir berwarna perak seperti kilat yang samar-samar meluncur menembus awan. Keributan demi keributan orang terdengar. Ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah, ekspresi banyak ahli berubah drastis. Mereka bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam awan guntur ini. Jika energi meluncur ke bawah, itu mungkin akan menghancurkan setengah dari tempat ini. Xiaoyan yang telah duduk di panggung batu perlahan saat ini membuka matanya. Awan guntur seakan dipicu oleh sesuatu ketika mereka berputar dan menjadi lebih cemerlang. Dalam waktu singkat, awan guntur hitam gelap telah berubah menjadi awan guntur berwarna cerah 5 warna yang saat ini di depan banyak pasang mata yang terkejut. Keterkejutan di wajah semua alkemis saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit. Pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang banyak alkemis tidak dapat memanggilnya, bahkan setelah mereka menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk melakukannya. Apakah ini adalah lightning legendaris? Ini benar-benar pil lightning 5 warna. Gu He saat ini mengamati langit saat dia menghela napas dengan lembut. Hatinya merasa telah kalah saat dia menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya.
Bakat ini adalah sesuatu yang Guhe bahkan tidak bisa mencapainya. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam lightning pill 5 warna, Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya dan melirik lightning pill 5 warna. Saat itu merobek langit dan bergegas seperti naga besar. Dengan jentikan jarinya, tubuh berwarna emas gelap muncul. Tubuh gelap emas tanpa ampun bertabrakan dengan pil lightning. Keduanya bertabrakan dan pil lightning yang sangat ganas menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah tercengang. Mata mereka dengan hati-hati melirik sosok itu, dan mereka menemukan boneka tanpa ekspresi. Itu adalah Sky Demon favorit Xiaoyan. Pil obat tingkat 8 benar-benar menakutkan. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozun tidak bisa tahan. Banyak orang yang terdiam setelah menonton pil lightning perlahan menghilang. Pil obat tingkat seperti ini benar-benar tidak bisa disempurnakan oleh orang biasa. Xiaoyan memberikan isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning menghilang. Dia mengembalikan Sky Demon Puppet ke cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya penutup kuali terbuka lebar. Warna pelangi dengan eksplosif ditembakkan dengan kecepatan seperti kilat. Baru saja terbuka, pil itu akan melarikan diri dari kejauhan. Namun Xiaoyan mengulurkan tangannya, angin tak terlihat menahan pil itu, dan dengan kuat sebelum akhirnya disedot ke telapak tangannya, dan kemudian dimasukkan ke sebuah botol giok. Sebuah sorakan memekakan telinga segera terdengar ketika semua orang melihat Xiaoyan berhasil memperbaiki pil tingkat 8. Pemimpin aliansi yang sangat luar biasa.